Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malida Fauzia, NBI 14123001106. Saya di sini akan presentasikan tentang pengukuran produktivitas dengan pendekatan prospek. Jadi, berikut adalah data keuangan perusahaan dari PT Sinar Jaya Abadi yang merupakan ada data produk, data organisasi, data penjualan, data produk, data tenaga kerja, dan data modal. Jadi ada beberapa aspek permasalahan. Yang nomor satu adalah pengukuran rasio produktivitas dan indeks produktivitas masing-masing aspek. Ada 6 aspek, yaitu aspek produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal. Untuk penjelasannya, yaitu hitung nilai rasio produktivitas, buat grafik rasio produktivitas, dan buat analisis grafik rasio produktivitas. Untuk yang kedua yaitu indeks produktivitas, itu menghitung nilai indeks produktivitas, buat grafik indeks produktivitas, dan dianalisis grafik dari indeks produktivitas tersebut. Untuk permasalahan yang kedua yaitu rasio produktivitas dan indeks produktivitas keseluruhan aspek. Untuk yang diukur yaitu hitung nilai rata-rata rasio produktivitas dari seluruh aspek, buat grafik rata-rata rasio produktivitas dari semua aspek, dan analisis grafik rata-rata rasio produktivitas. Dan buat hitung nilai rata-rata indeks produktivitas dari keseluruhan aspek, buat grafik rata-rata indeks produktivitas dari keseluruhan aspek, dan dianalisis grafik rata-rata indeks produktivitas. Yang ketiga yaitu analisa aspek yang memiliki nilai rata-rata terendah berdasarkan analisa grafik rata-rata rasio produktivitas dan rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek pada permasalahan dua di atas. Dan yang terakhir, kesimpulan. Untuk rasio produktivitas produksi, jadi menghitung nilai rasio produktivitas produksi yaitu dengan cara pendapatan bersih dibagi HPP dan dihasilkan nilai sebagai berikut untuk 13 bulan dari bulan Januari sampai bulan Januari di tahun berikutnya. Jadi rasio produktivitas produksi didapatkan hasil seperti ini. Untuk periode awal ditandai karena akan dibuat hitungan dari proses selanjutnya. Januari 1,6, Februari 1,17, Maret 1,18, April 1,19, sampai Januari pada tahun berikutnya 1,22. Dan berikut adalah grafik produktivitas dari aspek produksi. Analisis yang didapat yaitu rasio produktivitas produksi tertinggi adalah 1,22 pada Januari bulan ke-13 yaitu di tahun berikutnya, dan rasio produktivitas produksi terendah adalah 1,16 yaitu berada di Januari periode awal, dan rasio produktivitas produksi tengah-tengah yaitu yang berada di antara tertinggi dan terendah adalah 1,20 di bulan September. Untuk indeks produktivitas produksi, jadi seperti sebelumnya, periode awal ditandai akan dijadikan perhitungan untuk indeks produktivitas produksi. Cara perhitungannya yaitu dari rasio per bulan dibagi rasio periode awal dan dikali 100. Dan dihasilkan hasil seperti ini. Untuk grafiknya, seperti yang ada di gambar, analisis dari grafik tersebut yaitu indeks produktivitas tertinggi berada di periode Januari akhir atau di tahun berikutnya, yaitu bernilai 105, dan indeks produktivitas terendah berada di Januari periode awal, yaitu 101,
dan indeks produktivitas tengah-tengah berada di 103, yaitu di bulan September. Untuk rasio produktivitas organisasi sama, jadi perhitungannya yaitu nilai tambah dibagi oleh biaya umum. Dan didapatkan hasil seperti ini. Untuk grafik berada di gambar dengan analisis yang tertinggi 2,08 berada di bulan Mei, dan yang terendah 2,07 berada di bulan Oktober, dan yang sangat tengah antara tertinggi dan terendah adalah 2,05 berada di bulan April. Untuk indeks produktivitas organisasi perhitungannya sama, yaitu bulan 13 bulan itu dibagi oleh bulan di periode awal. Didapatkan hasil seperti ini. Untuk analisis produktivitasnya, yaitu tertinggi berada di bulan Mei, yaitu nilainya 101, terendah berada di bulan Oktober, yaitu nilainya 98, dan tengah-tengah antara tertinggi dan terendah ada di bulan April yang bernilai 100. Rasio produktivitas penjualan, perhitungannya laba kotor dibagi biaya penjualan, didapatkan hasil seperti ini, dan grafik seperti yang ada di gambar. Untuk analisis grafiknya, yaitu rasio produktivitas penjualan tertinggi adalah 7,17 berada di bulan Januari di tahun berikutnya, yaitu periode ke-13. Untuk yang terendah adalah 6,39 berada di periode awal, yaitu di bulan Januari. Dan untuk yang berada tengah-tengah antara tertinggi dan terendah ada di bulan Mei, yaitu 6,87. Untuk indeks produktivitas, setiap nilai rasio produktivitas setiap bulan dibagi dengan nilai rasio produktivitas di periode awal. Didapatkan hasil seperti ini, dan grafik seperti yang digambar dengan analisis penjualan tertinggi ada di bulan Januari periode 13, yaitu tahun berikutnya, bernilai 112. Untuk yang terendah ada di Januari periode awal bernilai 100, dan tengah-tengah berada di bulan Mei, yaitu 108. Untuk rasio produktivitas produk, cara perhitungannya yaitu laba kotor dibagi biaya langsung, dan didapatkan hasil seperti ini dengan grafik seperti yang tertera di gambar. Dengan analisis, rasio produktivitas produk tertinggi adalah 0,44 berada di periode akhir di Januari tahun berikutnya, dan yang terendah adalah 0,35 berada di Januari periode awal dengan nilai 0,35, dan yang bernilai tengah-tengah ada di periode bulan Agustus, yaitu 0,39. Untuk perhitungan indeks produktivitasnya, yaitu rasio produktivitas dibagi dengan rasio produktivitas per bulan dibagi dengan rasio produktivitas periode awal. Didapatkan hasil seperti ini dengan grafik seperti digambar dengan analisis. Indeks produktivitas produk tertinggi adalah 1,24 berada di periode akhir Januari di tahun berikutnya bernilai 124, dan indeks produktivitas produk terendah ada di Januari periode awal dengan nilai 100, dan indeks produktivitas produk tengah-tengah berada di periode Agustus dengan nilai 110. Untuk rasio produktivitas tenaga kerja, perhitungannya yaitu laba kerja dibagi gaji setahun. Didapatkan hasil seperti ini, dan gambar grafik seperti ini dengan analisis yang tertinggi berada di Januari periode akhir, yaitu di tahun berikutnya bernilai 9,25, yang terendah berada di Januari periode awal dengan nilai 41,82, dan nilai tengah-tengah berada di periode Mei dengan nilai 40,21. Untuk nilai indeks produktivitas tenaga kerja, setiap periode dibagi dengan periode awal. Didapatkan hasil seperti ini, dan gambar grafik seperti yang tertera dengan analisis indeks produktivitas
produktivitas tenaga kerja yang tertinggi adalah 118 berada di Januari periode akhir, yaitu di tahun berikutnya, dan terendah berada di Januari periode awal dengan nilai 100, dan tengah-tengah berada di periode Mei dengan nilai 110. Untuk rasio produktivitas modal, yaitu pendapatan bersih dibagi modal. Didapatkan hasil seperti ini dengan grafik seperti yang digambar dengan analisis. Rasio produktivitas modal tertinggi berada di bulan Mei dengan nilai 1,19 dan yang terendah berada di bulan Januari periode awal dengan nilai 1,17 dan tengah-tengah antara tertinggi dan terendah berada di bulan Maret dengan nilai 1,18. Untuk perhitungan indeks produktivitas modal, caranya sama dengan nilai rasio produktivitas tiap bulan dibagi dengan rasio produktivitas dari awal periode. Didapatkan hasil seperti ini dengan gambar grafik seperti yang tertera. Yang beranalisis indeks produktivitas modal tertinggi berada di bulan Mei dengan nilai 102 dan terendah berada di Januari periode awal dengan nilai 100 dan tengah-tengah antara tertinggi dan terendah berada di bulan Maret dengan nilai 101. Untuk rata-rata rasio keseluruhan aspek didapatkan rata-rata untuk aspek produksi 1,20, organisasi 2,05, penjualan 6,84, produk 0,39, tenaga kerja 46,17, dan modal 1,18. Untuk grafik rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek, analisisnya untuk rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek tertinggi berada di aspek tenaga kerja dengan nilai 46,17 dan yang terendah adalah aspek produk dengan nilai 0,39 dan tengah-tengah antara tertinggi dan terendah ada di aspek produksi dan aspek organisasi dengan nilai 1,20 dan 2,05. Untuk rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek produksi bernilai 103,11, organisasi 99,89, penjualan 107,05, produk 111,08, tenaga kerja 110,40, dan modal 100. Dengan grafik seperti gambar analisisnya, yaitu rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek tertinggi adalah 111,08, yaitu aspek produk, dan yang terendah aspek organisasi dengan nilai 99,89, dan yang berada di tengah-tengah adalah 103,11 dan 107,05 adalah aspek produksi dan aspek penjualan. Hasil analisis produktivitas prospek, rasio produktivitas terendah adalah aspek produk dengan nilai 0,9 dan indeks produktivitas terendah dari aspek organisasi dengan nilai 99,89. Kedua aspek tersebut menjadi prioritas utama perbaikan produktivitas perusahaan. Permasalahannya, rasio produktivitas hanya 0,39. Setiap Rp1.000 biaya langsung hanya menghasilkan laba kotor Rp0,39 yang menunjukkan efisiensi biaya produksi masih rendah, yaitu dengan cara peningkatan kualitas produk, implementasi ISO 9001 atau GMS, dan inspeksi kualitas berkala, penggunaan SPC, program Kaizen, dan XCC. Yang kedua, pengurangan biaya langsung dengan lean manufacturing, value engineering, optimasi MRP, dan peningkatan OEE mesin. Yang ketiga yaitu inovasi produk dengan penguatan R&D. Yang kedua, New Product Development atau NPD. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi otomatisasi dan AI. Yang keempat, pengembangan budaya inovasi. Targetnya yaitu kualitas meningkat, biaya produksi menurun, dan daya saing produk meningkat. Prioritas perbaikan aspek organisasi beserta kesimpulan, permasalahannya indeks produktivitas organisasi yaitu 99,89 yang berarti masih berada di bawah nilai dasar produktivitas 100. Usulan perbaikannya,
yaitu efisiensi biaya overhead dengan cara audit biaya overhead, activity based costing, efisiensi energi dan fasilitas, zero based budgeting. Yang kedua, peningkatan kompetensi SDM dengan cara pelatihan dan pengembangan sistem KPI, coaching dan mentoring, penguatan budaya kerja. Yang ketiga, optimalisasi material dengan cara JIT dan EOQ, warehouse management system, pengurangan scrap atau 3R, evaluasi supplier dengan target kualitas meningkat, biaya produksi menurun, dan daya saing produk meningkat. Prioritas perbaikan aspek organisasi dan kesimpulan. Permasalahannya yaitu indeks produktivitas organisasi 99,89 yang berarti masih berada di bawah nilai dasar produktivitas yang bernilai 100. Untuk usulan perbaikan yaitu efisiensi biaya overhead dengan cara audit biaya overhead, activity based costing, efisiensi energi dan fasilitas, zero based budgeting. Yang kedua, peningkatan kompetensi SDM dengan cara pelatihan dan pengembangan sistem KPI, coaching dan mentoring, penguatan budaya kerja. Yang ketiga, optimalisasi material dengan cara JIT dan EOQ, warehouse management system, pengurangan scrap atau 3R, evaluasi supplier. Berdasarkan metode prospek, produktivitas PT Sinar Jaya Abadi secara umum mengalami peningkatan. Namun aspek produk, rasio masih 0,39 dan aspek organisasi indeks produktivitas yaitu 99,89 masih menjadi prioritas perbaikan melalui peningkatan kualitas produk, efisiensi biaya, pengembangan SDM, dan optimalisasi material agar produktivitas perusahaan terus meningkat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.